Dengarkan nasihatnya Ki Hajar Dewantara. Ia berikan ruh yang nyata, kawat candra di muka, berhamba pada anak kuncinya, cipta rasa karsa, tujuan utamanya sungguh-sungguh untuk mengabdi, bersungguh-sungguh cinta akan negeri. Tuntun mereka kenali diri, karya pekerti pembelajar merdeka. Tuntunlah benih bangsa, lihat kodrat alam zaman, pahami kebutuhannya, sang pembelajar merdeka. Berhamba pada anak kuncinya, cipta rasa karsa, tujuan utamanya bersungguh-sungguh untuk mengabdi, bersungguh-sungguh cinta akan negeri. Tuntun mereka kenali diri, karya pekerti pembelajar merdeka, karya pekerti pembelajar merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pendidik Indonesia. Saya Amalia Fikri Utami, merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Dalam menginterpretasikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menciptakan sebuah lagu yang berjudul Pembelajar Merdeka yang telah para pendidik saksikan sebelumnya. Ini adalah lirik lagunya, kemudian ini adalah chord-nya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan makna dari lirik lagu Pembelajar Merdeka yang saya buat. Jadi di bait pertama saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendidik di Indonesia bahwa mari kita selami dan aplikasikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi seperti apa sih yang dimaksudkan? Maka saya jelaskan pada kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, ini adalah bait kedua, tuntunlah benih bangsa. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menggunakan kata menuntun. Nah, pendidik diharapkan menuntun anak, yaitu menggandeng tangan anak untuk mengarahkannya dalam melangkah agar anak tidak terjerumus dan memiliki rasa aman untuk bereksplorasi. Nah, kemudian pada kalimat kedua, lihat kodrat alam zaman. Nah, selain kita harus menuntun dengan ketulusan dan tanpa paksaan, kita juga harus melihat dua kodrat keadaan. Kodrat keadaan yang pertama adalah kodrat alam, jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran kita dengan konteks lokal, sosial, budaya di mana kita mengajar. Nah, kita bisa menggunakan kekayaan sosial budaya, misalnya saya di sini di Jepara, maka saya bisa menggunakan
kekayaan sosial budaya Jepara untuk mengajak siswa bersama untuk menyelami potensi dirinya masing-masing. Nah, kemudian kodrat zaman yang dimaksudkan adalah pendidik diminta untuk membimbing anak agar mampu menguasai keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 apa saja yang harus dikuasai oleh anak? Itu ada 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan yang terakhir adalah creativity. Selain dari 4C, kita juga diharapkan mampu memberi ruang pada anak untuk eksplorasi diri, memanfaatkan teknologi informasi. Nah, dalam kalimat selanjutnya, pahami kebutuhannya sang pembelajar merdeka. Jadi kita juga harus melihat kebutuhan anak. Kita harus melihat kodrat anak itu seperti apa. Nah, ada dua hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu anak itu cenderung untuk independen, atau ingin bebas, atau ingin merdeka. Sehingga kita perlu memberi ruang baginya untuk bereksplorasi diri. Nah, kodrat yang kedua adalah suka bermain. Jadi kita juga perlu memberikan ruang bermain kepada mereka di kelas-kelas kita. Jadi tidak hanya menyajikan kegiatan pembelajaran yang monoton, tetapi kita perlu untuk mengajak anak bermain agar seluruh inderanya terasah, seluruh inderanya terlibat dalam pembelajaran itu sehingga pembelajaran bisa lebih bermakna bagi anak. Nah, kesemua itu jika diterapkan, maka anak akan menjadi seorang pembelajar yang merdeka, yaitu berani, percaya diri, dan independen. Jadi ketika kita memberikan kebebasan kepada anak untuk eksplor sesuai bakat dan minatnya, itu akan memberikan ia rasa percaya diri. Nah, untuk selanjutnya, berhamba pada anak kuncinya. Nah, jadi yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik itu perlu berorientasi pada anak dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi bukan menjadikan diri guru itu sebagai pusat, tetapi justru kita harus menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran. Nah, cipta rasa karsa tujuan utamanya. Dalam proses pembelajaran, pendidik perlu untuk mengasah daya cipta rasa karsa, di mana cipta itu artinya menajamkan pikiran anak, rasa itu menghaluskan perasaan anak, dan karsa memperkuat kemauan anak. Nah, akhirnya kita tiba pada bagian refrain, bersungguh-sungguh untuk mengabdi, bersungguh-sungguh cinta akan negeri. Mari kita perbaiki niat kita, mari kita tingkatkan ketulusan hati kita sebagai pendidik untuk menggandeng tangan anak, menuntun dan mengantarkannya pada potensi dirinya yang terbaik, menjadi diri mereka dalam versi terbaiknya, sehingga kita bisa membangun peradaban yang berkemajuan. Tuntun mereka kenali diri, karya pekerti pembelajar merdeka. Nah, sudah semestinya guru membimbing anak menjadi jiwa yang memahami, kenal akan dirinya sehingga anak dapat berkarya sesuai dengan bakatnya dengan optimal. Anak yang kenal diri akan menjadi anak yang bijaksana dan memiliki pekerti yang baik. Nah, anak yang memiliki pekerti yang baik akan menjadi seorang pembelajar merdeka. Nah, anak pada akhirnya pun akan mampu mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk menjadi pribadi yang baik juga. Nah, kenapa kita harus menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, di sini lebih dari 7 tahun saya mengajar di SMA Negeri 1 Welahan mengampu pembelajaran matematika. Nah, yang saya rasakan adalah ternyata masih banyak anak-anak kita yang belum mengenali potensi diri, bahkan ketika mereka sudah kelas 3 atau kelas 12 SMA. Nah, ternyata ini adalah problem besar gitu. Berarti kan pendidikan di Indonesia itu belum mampu sepenuhnya secara maksimal mengantarkan anak mengenal potensi dirinya. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menawarkan solusi dari permasalahan ini. Nah, solusinya apa? Nah, agar siswa dapat mengenali potensi diri, kita
harus memberikan kemerdekaan belajar. Nah, pendidikan itu harusnya memerdekakan, ya, tidak memaksa anak untuk menguasai seluruh kompetensi, tetapi cukuplah mengenali potensinya apa, itu yang terus diasah. Nah, sehingga kita bisa menuntun anak agar tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, baik, sekarang kita tiba pada strategi. Contoh kegiatan pembelajaran apa sih yang sesuai dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, di sini yang saya ingin angkat dalam pembelajaran matematika berbasis proyek adalah membuat video matematika. Ya, misalkan ini di KD 4.1 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, pada penugasan proyek membuat video matematika ini ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh pendidik. Nah, yang pertama tahap persiapan. Tentunya sebelum masuk kelas kita harus sudah punya rencana pembelajaran yang kita tuangkan dalam RPP. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus sudah menyusun instrumen penilaian, yaitu terdiri atas lembar pengamatan sikap sosial dan spiritual, lembar penilaian proyek, dan juga lembar penilaian diri. Nah, setelah kita siap, kita masuk ke tahap kedua yaitu pelaksanaan. Nah, yang pertama, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang disusun pada RPP. Yang kedua, guru menjelaskan proyek yang dimaksudkan kepada siswa dengan menyampaikan rubrik penilaiannya agar siswa lebih terarah dalam melaksanakan proyek. Dan yang ketiga, di sini guru menjelaskan bahwa anak bebas memilih tema yang akan dikaitkan dengan KD 4.1 tadi. Nah, tema ini bisa disesuaikan dengan minat siswa. Kemudian yang keempat, siswa juga diberi kebebasan untuk memilih video atau memilih jenis video yang akan dibuat dalam proyeknya. Misalkan bisa ditampilkan dalam bentuk slideshow presentasi, kemudian bisa juga dalam bentuk vlog atau dalam bentuk drama maupun bentuk yang lain, itu tergantung kreativitas siswa. Jadi kemerdekaan ini, nah kebebasan inilah yang perlu ada di ruang belajar kita agar anak dapat mengenali potensi dirinya. Nah, sekarang tahap ketiga yaitu tindak lanjut. Nah, anak melaksanakan proyek video matematika dikaitkan dengan tema yang diminati. Jadi langkah tindak lanjut ini, siswa sudah memulai melaksanakan proyeknya. Yang kedua, anak mengumpulkan hasil karyanya untuk dinilai. Dan yang ketiga, yang ini yang paling sering dilewati, yaitu anak diajak untuk refleksi diri, untuk lebih mengenal minat dan bakat diri masing-masing. Nah, sebenarnya setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran yang bermakna, yang melibatkan seluruh indera anak, itu perlu ditutup dengan kegiatan refleksi diri. Nah, refleksi diri bahkan sampai ke rencana tindak lanjut mungkin. Misalkan, oh ternyata dari penugasan pembuatan video ini, kok saya menemukan bakat, ternyata saya suka editing video, saya suka merekam-rekam, dan seterusnya. Nah, itu akan membuat anak menemukan potensi dirinya yang selama ini mungkin belum ditemukan. Nah, baik, alasan mengapa harus proyek video matematika? Nah, karena yang pertama di sini dia diberikan kebebasan atau kemerdekaan belajar dalam menentukan tema maupun jenis video. Nah, kemudian jelas ketika anak memilih tema dan lain sebagainya, maka cipta rasa karsa, karya dan pekertinya akan terasah. Nah, ketika seluruhnya terasah, maka anak akan menyadari potensi diri. Nah, setelah menyadari potensi diri, anak diajak untuk refleksi diri. Nah, setelah anak refleksi, maka anak bisa lebih mengenal dirinya lebih dalam. Oh, ternyata aku punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Misalkan dalam kegiatannya melaksanakan proyek, anak ingin survei ke home industri roti yang ada di Desa Bugo, Kecamatan Melahan, Kabupaten Jepara. Ternyata saya yang diandalkan kelompok saya untuk berkomunikasi. Nah, berarti di situ anak bisa menemukan dan mengenali dirinya, potensi dirinya. Nah, kemudian hasil penerapan proyek video matematika tentunya yang terlihat jelas adalah nanti akan terlahir karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Karya video itu dalam bentuk vlog, reportase, presentase, maupun
presentasi maupun drama yang dapat disajikan di media sosial sehingga kebermanfaatannya dapat berjalan terus, continue. Nah, sedangkan hasil penerapan proyek video matematika bagi anak, yang pertama, anak menemukan hal baru dalam dirinya. Nah, di situ dia mungkin ada yang kebagian keterampilan mengonsep ceritanya, ada yang editing videonya, ada yang komunikasi. Jadi masing-masing anak itu nanti akan mengenali dirinya. Oh, ternyata saya mampu gitu mengonsep suatu drama. Saya mampu menyusun skenario sebuah video matematika. Saya mampu editing video, saya ternyata pandai dalam mengambil gambar gitu. Jadi oh minat saya itu di dunia perfilman dan seterusnya. Jadi dari kegiatan itu cipta rasa karsa pekertinya semuanya terasah dan anak jadi tahu dan bisa mengukur dirinya. Begitu, kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Dan yang kedua, hasil dari penerapan proyek ini adalah setelah mencapai keberhasilan menelurkan sebuah karya, maka anak akan lebih percaya diri dan berani mengeksplor keterampilan yang baru saja ia temukan. Ya, ini jelas, setelah ia berhasil membuat suatu karya video, mungkin itu akan membuat anak ketagihan ya. Aku ingin membuat karya lagi gitu. Aku ingin membuat media sosial yang membahas tema ini dengan membuat video-video yang menarik. Nah, seperti itu. Jadi dia merasa lebih percaya diri. Kemudian pada akhirnya yang ketiga, anak dapat memahami makna kerja keras, disiplin, dan kerjasama sehingga anak lebih bijaksana dalam memandang suatu tantangan yang mungkin akan ditemukan di kemudian hari. Setelah mereka berlelah-lelah melaksanakan proyek, tentu mereka akan menyadari betapa pentingnya kerja keras dalam kehidupan ini dan mereka akan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi segala tantangan. Nah, sekarang tantangan dan solusi proyek video matematika. Nah, ketika ini kita coba terapkan di kelas kita, maka ada 4 hal setidaknya tantangan yang muncul. Yang pertama adalah anak ragu dengan konsep video. Namun, jangan khawatir, ada solusinya, yaitu guru menunjukkan sampel proyek yang telah selesai. Nah, agar tidak membuat anak ragu, gitu kan, guru bisa memberikan contoh sampel proyek yang diinginkan. Nah, jadi anak langsung, oh saya mau bikin yang seperti ini, oh saya mau bikin yang seperti itu, sudah cukup jelas. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah keterbatasan alat dan sumber daya. Misalkan anak masih ragu dengan kemampuan editingnya atau ragu dengan gadget yang dimilikinya. Nah, itu anak bisa diarahkan untuk saling membantu. Bahkan saling membantunya bisa antar kelompok, antar kelas gitu. Jadi tidak terbatas elaborasinya. Itu pasti sedikit banyak itu meskipun itu satu tim pasti tetap butuh bantuan dari kelompok lain ya misalkan untuk merekam gitu pasti kan dibutuhkan orang lain ketika seluruh anggota tim terlibat di dalamnya jadi nah guru bisa mengarahkan anak untuk mencoba mencari opsi meminjam supaya tidak mengeluarkan biaya dalam proyek yang dikerjakan. Nah sekarang tantangan ketiga, anak belum paham instruksi proyek video matematika. Nah, solusinya adalah guru harus dengan jelas memberikan rubrik penilaian. Nah, sehingga siswa dapat terarah dalam mengerjakan proyek. Nah, yang terakhir, anak gagal menyelesaikan proyek. Nah, ini tantangan yang sangat mungkin terjadi ya. Maka solusinya apa? Nah, guru hendaknya di awal proyek membimbing anak untuk menyusun jadwal pelaksanaan proyeknya. Nah, secara jelas dan guru juga perlu memantau perkembangan proyek secara berkala sehingga memastikan setiap kelompok itu diskusinya berjalan dan proyeknya berjalan. Nah, guru harus terus membimbing agar memastikan proyeknya berjalan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Sebuah lagu Pembelajar Merdeka, karya Amalia Fikri Utami. Special thanks to Mbak Jihan, Mas Aal, dan Mbak Aski yang sudah membantu untuk mengaransemen lagu ini. Mangga.
Dengarkan nasihatnya Ki Hajar Dewantara, ya berikan ruh yang nyata, kawal candra di muka, berhamba pada anak kuncinya, cita rasa karsa tujuan utamanya, bersungguh-sungguh untuk mengabdi, bersungguh-sungguh cinta akan negeri, tuntun mereka kenali diri, karya pekerti pembelajar merdeka. Tuntunlah benih bangsa, lihat kodrat alam zaman, pahami kebutuhannya, sang pembelajar merdeka, berhamba pada anak kuncinya, cita rasa karsa tujuan utamanya, bersungguh-sungguh untuk mengabdi, bersungguh-sungguh cinta akan negeri, tuntun mereka kenali diri, karya pekerti pembelajar merdeka, karya pekerti pembelajar merdeka.